Oke, sebelumnya sudah belajar dengan Pak Wahid, ya saya sudah disampaikan apa saja yang sudah diajarkan dan itu sesuai dengan RPS yang ada. Ya, saya ingin sedikit mengulang kembali ya, mereview sebelum kita masuk ke topik yang baru. Ada berapa jenis pengujian sensori berdasarkan tujuannya ya. Ada pengujian apa saja? Yang discrimination, deskriptif, sama efektif itu, Bu. Iya, betul. Suara siapa ini? Saya tidak lihat. Andi Reski Putri ya. Ya, jadi ada secara umum ada kita bisa bagi tiga ya. Kalau metodenya banyak, tapi secara tujuan itu ada tiga. Yang satu discrimination atau uji beda, yang tujuannya adalah untuk mencari apakah satu sampel berbeda dengan sampel yang lainnya, atau satu produk dengan produk yang lain. Itu uji beda. Terus ada deskriptif. Uji deskriptif ini tujuannya untuk mendeskripsikan produk ya dari namanya aja uji deskriptif. Kita mendeskripsikan ya, bukan mencari perbedaan tapi kita ingin mendeskripsikan. Misalnya kalau ada nastar gitu ya. Gimana sih rasanya nastar itu? Apakah dia manis, agak keasaman, atau lebih banyak asamnya? Misalnya, asamnya terlalu kuat di selain nanasnya, misalnya. Terus di kuenya sendiri, apakah dia renyah atau lembut, atau dia bisa? Kadang ada kue yang kalau menteganya banyak itu melting ya sampai di mulut seperti itu. Nah, itu kita mendeskripsikan bagaimana sifat dari suatu produk itu uji deskriptif. Dan yang terakhir adalah uji afektif atau uji kesukaan. Bagaimana tingkat kesukaan seseorang terhadap suatu produk. Nah, di sini kita tidak mendeskripsikan sifatnya, kita hanya bertanya tingkat kesukaannya. Apakah dia sangat suka, suka, atau justru tidak suka, atau sangat tidak suka gitu ya. Kita ingin tahu tingkat kesukaannya. Jadi ada mungkin sifatnya, dua sifat itu berbeda, tapi tingkat kesukaannya sama. Misal ya, yang bisa kalian lihat sekarang. Kalau kalian lihat sekarang, jilbab saya warnanya apa? Biru, Bu. Biru. Secara deskriptif berarti warnanya adalah biru. Coba lihat jilbabnya. Ini saya buat jadi semua bisa lihat ya. Jilbabnya Olivianti. Warna apa? Langsung jadi nervous nih Olivianti disebut. Coklat, Bu. Warna coklat ya. Ya. Nah, kalau secara deskriptif kan berbeda ya. Yang satu biru, yang satu coklat. Kalau tingkat kesukaan bisa saja sama-sama suka, ya. Dia suka juga warna biru, dia suka juga warna coklat. Bisa kerasa perbedaannya antara deskriptif sama kesukaan? Atau bisa saja dua-duanya nggak suka gitu ya, karena dia sukanya warna kuning gitu. Jadi bisa saja deskriptifnya berbeda, tapi tingkat kesukaannya sama. Atau bisa saja tingkat kesukaannya berbeda itu mungkin saja ya. Kalau deskriptifnya berbeda. Nah, kalau uji beda itu kita tidak mendeskriptifkan, kita tidak melihat dia suka atau tidak, tapi kita hanya bertanya, kira-kira beda tidak dua sampel ini? Kemarin kemungkinan besar sudah dijelaskan sama Pak Wahid pada saat apa kita butuh pengujian-pengujian ini. Ada yang bisa jelaskan tidak untuk uji beda ini? Kegunaannya untuk apa? Kenapa kita pengen tahu sampel A beda atau tidak sama sampel B? Pada prakteknya sebenarnya untuk apa? Ada yang kasih contoh kasus tidak? Yang
ya, di mana kita membutuhkan uji beda. Ya, Bu. Saya, Bu, Silakan, Rifki. misalkan Bu kita buat produk, misalkan susu coklat, terus kita mau uji apakah susu coklatnya kita ini sudah hampir mirip dengan yang di pasaran atau tidak. Jadi kita siapkan dua produk dari yang sudah ada di pasaran dengan produknya kita. Terus kita lakukan pengacakan apakah produknya kita ini dapat diketahui oleh panelis atau tidak. Kalau tidak diketahui berarti produknya kita ini sudah hampir mirip dengan di pasaran. Ya. Hmm. Nah, kalau misalnya kita mau, bagus sekali ya, Rifki. Misalnya kita mau bikin produk baru, tapi produk baru ini kita kepengennya mirip, ya, menyerupai produk yang sudah ada di pasaran. Ya, pada kenyataannya ini jarang, jarang ya, karena eh, se walaupun dia sejenis, tapi biasanya penjual itu punya ciri khas. Susu coklatnya bendera, susu coklatnya apa merek yang lain. Em, Coba kasih saya contoh merek susu. Hilo, Raven flag. Frisian Flag ya bendera ya, Frisian Flag, Milo, terus Hilo, Hilo ya, itu eh, punya punya ciri khas tersendiri. Kalau kita disuruh ditutup mata, tidak tahu mereknya, kemungkinan kita akan bisa bedakan gitu ya. Jarang-jarang sekali yang benar-benar kita kepengen sama dengan kompetitor. Cuman jika kasusnya memang seperti itu, misalnya ada coklat atau susu tadi ya yang sangat apa namanya? Sangat disukai oleh masyarakat dan kita ingin menyerupai. Terus harganya lebih murah. Contoh produk yang seperti ini yang dia ingin menyerupai ya, misalnya kayak apa itu mereknya? Ada Coca-Cola, terus ada Big Cola. Itu dia rasanya menyerupai dengan Coca-Cola tapi harga yang lebih murah gitu. Nah, yang seperti ini bisa dia apakah betul formulasi saya sudah menyerupai tidak sama kompetitor. Nah, maka kita uji beda. Kalau ternyata panelis tidak menemukan perbedaan, berarti formulasi kita itu sudah mirip dan kita merasa yakin bahwa produk kita akan disukai karena kompetitor yang kita berusaha untuk menyerupainya ini sudah banyak disukai oleh konsumen. Nah, kalau masih dalam perusahaan yang sama, ini sering. Ya, kenapa perusahaan yang sama, misalnya ya, si Frisian Flag tadi, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Susu bendera misalnya ya, dia mau bikin susu yang tadinya dia gulanya dia ambil dari merek A misalnya ya. Jadi dia pakai gula merek A. Tapi ternyata merek A ini harganya naik misalnya. Nah, kalau harganya naik berarti biaya produksinya jadi lebih tinggi. Maka dia mencoba untuk alternatif, dia beli gula dari perusahaan B. Nah, kalau gulanya mereknya ganti, jangan sampai tingkat kemanisannya berbeda atau ada rasa yang berbeda. Karena beda merek itu gula biasanya ada rasa yang beda. Ya nggak? Pernah ngerasain nggak? Ya, ada rasa perbedaan. Nah, maka dia akan mencoba sebelum dia benar-benar mengganti, tadinya dia pakai gula A menjadi gula B, maka dia coba dulu bikin produk. Ya, dua produk ini, susu, coklat dengan formula yang sama, bedanya cuman gulanya. Nah, diujilah, uji beda. Kalau ternyata hasilnya mayoritas panelis tidak bisa membedakan, berarti aman dia pakai bahan baku yang berbeda dari sebelumnya. Ini banyak dilakukan di industri karena bahan baku itu bisa saja berubah suppliernya, ya. Ada lagi yang lain? Contoh untuk kasus pengaplikasian uji beda. Ada satu
penggunaan atau aplikasi uji beda. Selain tadi kita pengen memastikan bahwa produk yang dibuat itu tidak berbeda dengan yang kita inginkan. Entah itu kompetitor atau produk yang lama kita. Ada satu lagi yang paling sering digunakan uji beda ini. Sudah dijelaskan belum ya? Untuk menseleksi panelis. Sudah dijelaskan sama Pak Wahid? Untuk menyeleksi panelis. Panelis itu ada dua jenis ya. Ada panelis terlatih, ada panelis tidak terlatih. Bedanya apa? Apa bedanya panelis terlatih dengan panelis tidak terlatih? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Elisa. Menurut saya kalau panelis terlatih itu kayak kita yang sudah belajar bagaimana caranya uji sensorik. Tapi kalau panelis yang tidak terlatih itu masyarakat awam. Mereka nggak tahu gimana caranya membedakan apa produk-produk itu kayak misalnya tingkat kemanisan. Mereka nggak tahu ini lebih manis, ini pokoknya kayak dia samaratakan begitu. Sedangkan kalau yang sudah terlatih mereka tahu itu. Ya, Berarti saya sedikit luruskan ya. Jadi, eh, bagus tadi yang tidak terlatih itu adalah masyarakat awam. Sebenarnya termasuk kita. Kita ini termasuk masyarakat awam gitu ya. Yang dibilang terlatih adalah memang sudah dilatih. Dilatihnya bukan teori. Ya, kalau kalian ini dapat uji sensori, kalian dapat teorinya. Bagaimana melaksanakan pengujian. Setelah selesai mata kuliah ini, kalian bisa melakukan pengujian sendiri. Ada sampel, saya mau uji beda, saya tahu gimana metodenya, gimana melaksanakannya, gitu ya. Tapi kalian bukan dilatih sebagai panelis. Kalau panelis itu dilatihnya memang dilatih spesifik. Misalnya, panelis terlatih untuk produk kopi misalnya ya. Nah, itu dia memang dilatih dipapar dengan berbagai macam jenis kopi. Jadi aromanya gitu ya, mereka disuruh mencium ini loh aroma kopi yang katanya ada aroma fruitynya, ada aroma seperti buah-buahannya itu yang seperti ini. Tingkat kepahitannya kopi. Kopi itu yang dibilang pahit itu begini. Jadi dia tes langsung, dia dilatih dengan berbagai rasa. Ya, dengan berbagai tingkat kepahitan kopi, tingkat keasaman kopi, tingkat aftertaste-nya, terus juga fruity-nya dan sebagainya. Itulah panelis terlatih. Jadi dia dilatih secara spesifik untuk flavor tertentu. Ya, untuk rasa tertentu, aroma tertentu, tekstur tertentu, tergantung dia panelis terlatih untuk pengujian apa. Ya, itulah panelis terlatih. Kalian kan tidak. Di sini kalian kalau saya bilang saya kasih kopi, belum tentu semuanya. Jadi kalau sudah terlatih itu dia akan seragam jawabannya, relatif seragam. Misalnya dari kelas ini ada 10 orang saya latih nih. Kalau yang dibilang kopi itu tingkat kepahitan, misalnya ada skalanya gitu ya, 1 sampai 10 misalnya. Yang yang 7 itu kayak gini loh pahitnya gitu ya. Itu berulang, berulang, berulang dikasih gitu. Nah, pada saat dites, itu seharusnya dengan sampel yang sama, 10 orang ini harus menjawab dengan skor yang relatif sama gitu. Karena dia sudah terstandar indranya. Nah, kalau saya yakin kalau kalian 10 ini saya kasih sekarang kopi misalnya itu akan berbeda-beda jawabannya. Ada yang bilang sangat pahit, kalau menurut saya sih ini belum pahit kayak gitu ya. Akan berbeda-beda karena kalian dilatih untuk dapat melaksanakan pengujian uji organoleptik bukan sebagai panelisnya. Oke. Nah, untuk jadi panelis terlatih ini dibutuhkan orang-orang yang punya sensitivitas terhadap
apa sensitivitas terhadap rasa, tekstur ataupun aroma gitu ya yang tinggi. Ada orang yang sudah banyak gulanya tapi dia merasa belum manis gitu. Ada orang yang sedikit saja dikasih gula dia merasa sudah mendeteksi ini ada deh kayaknya gulanya gitu ya. Nah, yang dibutuhkan itu orang yang sensitif ini. Nah, untuk mencari orang yang sensitif, maka kita harus melakukan seleksi panelis. Untuk menyeleksinya bisa kita lakukan uji beda. Ya, biasanya untuk melakukan seleksi panelis itu diberikan misalnya larutan garam ya untuk kita mengetahui tingkat sensitivitas rasa asinnya. Kita beri dia larutan garam dengan berbagai konsentrasi yang berbeda. Konsentrasinya kecil. Jadi ada air biasa ya, nggak ditambah garam, dengan air yang ditambah garam sedikit, sedikit saja. Misal ya ini hanya contoh saya lupa berapa persennya ya. Misalnya 0,1%. Terus disuruh cicip. Kalau orang yang sensitif dia bisa membedakan ini air biasa, ini air plus garam. Kalau orang yang nggak sensitif, dianggap sama aja gitu. Antara air sama karena jumlahnya sedikit sekali gitu. Nah, jadi uji beda ini bisa juga kita gunakan untuk menseleksi panelis. Orang-orang yang sensitif inilah yang kemudian kita latih untuk jadi panelis terlatih. Pada pengujian apa kita butuh panelis terlatih? Ada 3 tadi ya, uji beda, afektif, sama deskriptif. Di antara 3 ini, mana yang paling kita butuhkan dia panelis terlatih? Deskriptif, Bu. Deskriptif ya. Mana dari 3 ini yang haram hukumnya kita gunakan panelis terlatih? Nggak boleh, yang nggak boleh pakai panelis terlatih. Afektif. Yang mana? Darniati? Afektif. Afektif, bagus ya. Yang aku Yang uji kesukaan nggak boleh ya, nggak boleh pakai panelis terlatih. Karena ada beberapa mahasiswa tingkat akhir pada saat ujian skripsi ini eh, salah persepsi ya. Dia bilang, kenapa hasil penelitiannya kurang bagus? Oh, waktu uji kesukaan saya tidak pakai panelis terlatih gitu. Itu yang benar gitu ya. Uji kesukaan tidak boleh pakai panelis terlatih. Yang dia paling yang ideal sekali menggunakan panelis terlatih adalah uji deskriptif. Oke, nah itu sedikit pengantar untuk kita masuk lebih dalam ke uji beda. Ya, 3 pertemuan, nanti saya cek lagi kalau saya tidak salah, 3 pertemuan ke depan itu kita akan bahas masing-masing metode uji beda. Ada 3 metode yang akan kita lihat lebih dalam lagi. Kemarin kalian baru diperkenalkan. Terus nanti dengan saya 4 pertemuan, pertemuan keempatnya kita akan masuk ke uji ranking ya. Uji ranking ini bisa juga masuk dalam uji beda, tapi kita meranking, mengurutkan entah itu dari tingkat kesukaan, entah itu dari sifat tertentu, mana yang paling manis, misalnya mana yang paling asin, itu bisa juga dari mana yang paling disukai. Jadi dia bisa saja uji ranking ini untuk uji kesukaan atau bisa juga untuk melihat perbedaan. Oke, em, atau sebelum kita masuk ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita masuk ke metode yang pertama dan paling sering digunakan pada uji beda ya. Uji beda paling sering digunakan, apalagi untuk menyeleksi panelis tadi, ini paling sering kita gunakan uji segitiga. Ya, uji segitiga dari namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Maksudnya 3 sisi di sini adalah ada 3 sampel yang kita berikan kepada panelis. Dari 3 sampel ini, 2 sampelnya itu sama. Ya, 2 sama, satunya berbeda. Oke,
Dua sama, satunya beda. Jadi kalau kita contohkan, ini misalnya ya, tadi Coca-Cola misalnya ada dua, terus yang ini Pepsi Cola misalnya. Jadi warnanya sama, mirip gitu ya. Terus mungkin aromanya juga mirip gitu, tapi dia berbeda. Oke, segitiga itu ada tiga sampel, duanya sama, satunya beda. Nanti panelis disuruh mencicipi secara berurutan, biasanya dari kiri ke kanan. Setelah dia cicipi tiga sampel ini, setelah selesai dia cicipi tiga sampel, maka dia nanti diminta untuk menjawab mana menurut Anda dari tiga sampel ini yang berbeda. Ya, kalau ini kalian anggap ini donat gitu ya, terus kalian makan gitu. Dari sini mana yang menurut kalian berbeda? Sampel yang mana yang berbeda? Yang 937. 937. Karena warnanya lebih pekat ya. Nah, karena uji segitiga ini kita panelisnya melihat sampelnya langsung, maka perbedaan antar sampel ini tidak boleh terlalu jelas hanya dengan indera penglihatan. Ya, misalnya yang satu sampelnya bulat, yang satunya kotak gitu ya, yang lainnya bulat juga. Kalau ini dia nggak perlu cicip, dia udah tahu mana yang beda. Gitu. Jadi uji segitiga ini berguna kalau memang sampelnya itu mirip. Ya, kalau memang sampelnya mirip. Kalau sampelnya eh, apa ya? Misalnya nastar gitu ya. Nastar merek A, kalian tahu nastar-nastar zaman dulu di atasnya ada cengkeh. Pernah lihat? Bulat gitu ya, terus ada cengkehnya di atas. Pernah? Pernah. Pernah. Kalau sekarang jarang, Pernah. cuman bulat doang gitu. Nah, kalau kalian mau uji beda, terus yang satu bulat, yang satu ada cengkehnya, yang satu bulat, ya dia nggak perlu cicip, dia udah tahu mana yang beda, ya. Jadi, ketika kalian menyajikan sampel untuk uji segitiga, jangan terlihat berbeda secara visual. Karena akan tidak perlu kalian bertanya sama panelisnya, pasti panelis sudah akan menjawab. Nah, tapi kalau memang dia kalian memang bentuknya beda, warnanya beda gitu ya, tapi rasanya yang kalian ingin tahu itu adalah rasanya, apakah dia bisa membedakan atau tidak. Maka dibuatlah kondisi supaya panelisnya tidak bisa melihat sampelnya. Entah panelisnya ditutup matanya atau ruangannya gelap gitu ya, sehingga perbedaan warna itu tidak remang-remang gitu ya, sehingga perbedaan warna tidak kelihatan. Intinya pada uji segitiga, tiga sampel ini awalnya kelihatan mirip. Terus sampel itu diberi kode dengan tiga digit nomor yang random atau acak. Ini sudah disampaikan ya sebelumnya sama Pak Wahid. Mau uji apapun, tidak hanya uji segitiga, pasti sampelnya diberi kode acak. Biasanya tiga digit. Gimana caranya kalian bikin kode angka acak? Gimana caranya? Di karang-karang saja? Gimana biasanya? Kalau misalnya sampelnya sedikit, panelisnya sedikit, karang-karang saja masih oke gitu ya. Tapi kalau sampelnya sudah banyak, orangnya banyak, panelisnya banyak, maka susah kita mengarang kode angka tiga digit acak. Dan idealnya
ini yang sering salah ya, atau banyak orang yang malas lakukan, itu mereka di sini ada yang pernah jadi panelis tidak? Pernah. Pernah, Elisa. Nah, kamu perhatikan tidak? Kode sampelnya antara kamu sama temanmu beda atau sama? Beda acak. Iya, dia acak, tapi sampel yang punyamu sama sampel temanmu sama nggak kodenya? Atau beda? Beda, Bu. Beda. Beda. Oh, berarti ini bagus. Bagus berarti si penyajinya, yang menelitinya ya. Kadang-kadang tuh ada yang malas, jadi eh, dia misalnya punya 4 sampel gitu ya, uji kesukaan. Cuman 4 saja kodenya. 30 panelisnya semuanya 4 kode ini yang digunakan terus-menerus gitu. Itu tidak boleh ya. Kenapa harus harus setiap idealnya setiap siapa panelis itu mendapatkan kode yang berbeda supaya tidak terjadi bias. Apalagi kalau panelis ini saling berinteraksi gitu ya. Nah, kalau misalnya sama, nanti pas dia keluar dia cerita gitu ya. Tadi tuh yang enak tuh sampel 321 katanya. Atau diuji beda, yang beda tuh yang di tengah katanya. Nah, jadi urutan dan juga kode sampel itu harus berbeda. Nah, kalau tadi banyak sampelnya, kalian bisa pakai ini, Excel ya. Ini kodenya. Nah, yang punya Excel bisa coba buka Excelnya terus bikin ini sama dengan range between dalam kurung 100,999 tutup kurung. Apa yang kalian dapatkan? Angka Ibu. Berapa digit? Berapa digit Andi Reski? Digit Ibu. 3 digit ya? Ya. Ini saya perlihatkan bagi yang tidak ada laptopnya. Kelihatan tidak Excel saya atau masih di PowerPoint? Masih di Masih PowerPoint, di Bu. PowerPoint, Bu. Hmm, Seharusnya share screen ya. Share entire screen. Kalau sekarang sudah Excel kelihatan? Kelihatan Excelnya? Sudah, Bu. Oke. Ini range between ya, sudah ada pilihannya. Terus saya masukkan 100,999. Ups. Nah, ini kalau kalian tarik ke bawah ya, kalian akan dapatkan banyak sekali, tergantung kalian butuh berapa gitu. Jadi 3 angka acak. Tapi perlu kalian eh, apa namanya? Perhatikan bahwa angka acak ini kalau pakai tadi perintah range between itu ya, dia akan berubah
dengan apapun yang kalian isi di sel di dekatnya ataupun yang jauh dari dia. Pokoknya masih di sheet ini. Contoh ya, di C ini saya tulis A misalnya. Nah, ini berubah ya. Lihat ini yang pertama 503 ya. Kalau saya tulis sesuatu di sel yang lain, dia akan berubah. 962. Ya. Jadi setelah kalian butuh misalnya 100, kalian hitung gitu ya, saya butuh 100 kode misalnya. Maka setelah kalian buat ini, kalian copy. Ini tadi saya butuh 100. Ini saya copy, Ctrl C. Terus saya pada saat saya paste atau saya apa namanya? Kopikan ke sel yang lain gitu ya. Saya ambil paste-nya itu yang paste spesial yang ada 123-nya. Ada angka 123-nya. Klik itu, tadi klik kanan ya. Terus ada 123-nya. Nah, maka angka yang ada di sini sekarang itu nggak akan berubah. Misalnya B, ya. Yang lihat ya, yang kiri ini berubah. Yang di kolom D itu nggak berubah. Ya. Itu untuk memudahkan kalian kalau kalian butuh angka acak. Jadi jangan dikarang-karang sendiri ya, capek. Ini langsung kita dapatkan angka acak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, berikutnya, oh ini ya, ini contoh tadi angka acaknya. Setelah ke kode sampel, terus kita butuh juga urutan. Ya, uji segitiga tadi ada 3 sampel, 2-nya sama, 1-nya beda. Maka urutannya bisa ada 6 kemungkinan urutan. Ya, atau kode permutasi. Bisa urutannya B, A, A, A-nya 2 ya, sampel A-nya 2, sampel B-nya 1. B-nya di urutan pertama. Atau bisa A, B, A, B-nya di tengah, atau A, A, B, B-nya di paling ujung. Atau bisa juga B-nya yang 2. Jadi B, B, A, B, A, B, atau A, B, B. Nah, idealnya semua urutan ini kita berikan kepada, jadi panelis 1 punya urutan yang berbeda dengan panelis 2, panelis 3, dan seterusnya. Walaupun pasti akan berulang. Kalau kalian punya 12 panelis, maka ada 2 panelis yang urutannya sama. Karena kemungkinan urutan cuma sampai 6. Ya. Tapi kalau kalian cuma punya 6 panelis, seharusnya 6-6-nya urutannya beda. Paham sampai di sini? Nih, misalnya ya. Jadi kalian punya contoh ini ya, kalian punya 12 panelis. Jadi yang bisa kalian lakukan pertama adalah urutkan ya. Panelis 1 sampai 12. Tulis saja diurutkan dulu. B A A A B A B B B A B A B A B B. Perhatikan di sini 1 sampai 6 dengan 7 sampai 12 itu sama. Ya, BAA di 1 di 7 BAA lagi. Di nomor 2 ABA, di nomor 8 ABA lagi. Nah, kalau seperti ini memang sudah semua kemungkinan penyusunan sampel kita lakukan, tapi dia tidak acak. Ada polanya. Panelis nomor 1 dan panelis nomor 7 pasti sama. 2 sama 8 sama, 3 sama 9 sama. Itu ada pola, nggak boleh. Ya, harus kita acak. Coba bisa disalin ini untuk yang ada Excel-nya. Nanti kita coba mengacak urutan ini, urutan sampelnya, supaya
tidak ada pola ya. Tolong disalin dulu. Bikin panelisnya 12 orang. Kalau sudah, yang sudah raise hand ya, supaya saya tahu. Oke, Andi Rizky sudah. Yang lain kalau sudah raise hand juga ya, supaya saya tahu kalau mayoritas sudah, kita lanjut. Yang lain apakah masih ada yang sedang mengerjakan, butuh waktu atau sudah atau memang tidak ada laptopnya? Oke, masih bertambah kayaknya. Saya tunggu dulu.
Oke, kita lanjut ya. Bisa diturunkan raise hand-nya, diturunkan tangannya. Nah, untuk membuat dia jadi teracak, itu kalian bisa buat lagi angka acak di sampingnya. Ya, tuliskan rand between tadi 100,999, terus tarik sampai ke bawah. Sehingga nanti kelihatannya seperti ini, ada angka acaknya. Kalau sudah, bisa raise hand juga. Ya, bagus. Tuhani berarti sudah gampang ya bikin ininya. Bikin random number. Guys, Kalau ada yang kesulitan, bersuara ya. Bu, saya tidak bisa. Bisa share screen-nya. Bentar saya. Oh, bisa share screen? Itu bukan 99, tapi 9-nya 3 kali. Bukan koma itu ya, titik koma. Diperhatikan ininya dia. Ada di bawah itu tulisannya. Nah, itu kan contohnya dia bottom, titik koma, top. Nah, berarti di sini settingannya itu bukan koma, tapi titik koma. Ya, oke. Nah, jadi kalian di Excel itu ada petunjuk sebenarnya ya di bagian bawah itu. Ikuti petunjuk itu karena beda jenis Excel-nya, Office-nya itu punya settingan yang berbeda juga. Ada lagi yang ada masalah? Oke, sudah 10 orang yang raise hand ya. Oke, bisa diturunkan lagi tangannya. Kita lanjutkan. Nanti yang belum punya kesempatan untuk akses ke Excel, bisa setelah ini kalian coba mandiri ya. Jangan dibiarkan, karena ilmu itu lebih nempel kalau langsung diaplikasikan. Ya, kalau hanya lihat ini, oh kelihatannya ngerti-ngerti gitu ya. Kayak tadi ternyata Rifki, oh ada kendala gitu ya, punya settingan yang berbeda. Nah, sudah sampai terlihat seperti ini, kemudian kalian bisa blok yang bagian ini ya, BAA dan angka-angka acak ini kalian blok seperti ini. Nah, terus, nah ini kemungkinan akan berbeda-beda nih versi Excel-nya. Tapi yang jelas pilih ini ada sort and filter, terus pilih custom sort. Ya, sort and filter, terus pilih custom sort. Kalau dia dalam bahasa Indonesia, maka di sini juga mungkin apa bahasa Indonesianya ini ya? Ada yang versinya bahasa Indonesia sudah ketemu?
Apa sebutannya? Kalau sudah bisa raise hand lagi. Dua orang lagi. Tadi 10 orang yang raise hand, duanya lagi. Oke, satu lagi. Ya, bisa diturunkan Mohon tangannya. maaf Bu, saya terlambat. Bagaimana? Mohon maaf Bu, saya terlambat lihat caranya karena jaringan dia terkeluar Zoom-nya. Oh, tadi ketinggalannya sampai mana? Sekarang sudah bisa atau belum? Yang buat urutan Bu, Masih buat urutan yang ini ya, yang di sini ya. yang di bold angka acaknya Bu. Ya, di bold. Oh, ini masih di sini kok. Bold angka acak. Terus pilih ini, sort and filter, pilih custom sort. Sort and filter, terus pilih custom sort. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, bisa diturunkan dulu tangannya supaya ketahuan sudah selesai yang berikutnya. Nah, kan ada pop up seperti ini dia. Nah, nanti di sort by-nya pilih kolom C. Kolom C itu adalah kolom di mana ada angka acaknya. Bisa saja di Excel kalian tadi bukan di kolom C ya. Di mana angka acak kalian itu pilih di sini. Sort by-nya ini bisa ada pilihannya. Terus sort on-nya berdasarkan cell values, ordernya terserah smallest to largest atau largest to smallest terserah. Kalau sudah bisa raise hand. Bu, udah berubah angkanya. Nggak masalah, nggak masalah. Saya bukan small to large tapi A to Z. Oh jangan, kalau A to Z itu kemungkinan kamu urutnya bukan kolom yang angka, tapi kolom yang urutan sampel. Tapi kolom yang ada angkanya. Sudah ada Bu. Sudah? Iya. Ya. Oke, satu orang lagi. Supaya 10. Oke, bisa diturunkan tangannya. Nah, nanti ke bisa kalian lihat dari tahapan ini. Ini kan tadinya berurutan ini ya. Berurutan, ada polanya. Sekarang tuh jadinya tidak berurutan. Tadi 1 dengan 7 dia sama. Coba kalian lihat 1 sama 7 sekarang kemungkinan besar sudah berbeda. Iya tidak? Yang 10 orang tadi. Iya Bu, Bu.
Ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Nah, berarti sekarang Iya, sudah Bu. acak urutannya. Nah, nanti panelis kalian, panelis 1, 2, sampai 12 ini, mungkin kalian berdasarkan siapa yang datang duluan. Yang datang pertama itu adalah panelis 1. Berarti urutannya adalah BAA, nanti kasih sampelnya. Panelis yang kedua datang, kita kalau yang punya saya ya, ini akan beda-beda nih. Punya kalian sama punya saya pasti beda, karena diacak tadi. Nah, kita coba fokus ke yang di slide. Nah, kalau yang punya saya, panelis pertama datang, saya akan kasih dia sampelnya BAA. Panelis kedua datang, saya kasih sampelnya A, BA, dan seterusnya. Ini untuk urutan sampelnya. Nah, sampel ini kan perlu kode, ya. Dia perlu kode. Nah, maka kalian buatlah kodenya, kalian kasih. Jadi tambahkan kolom di kanan buat kode sampel. Nah, kode ini ngisinya bisa pakai itu tadi, apa namanya? Range between tadi, ya. Pakai range between, isikan kodenya supaya semuanya ada angka acaknya. Terus pastikan kembali bahwa tidak ada satupun yang satu panelis punya kode yang sama. Bisa mengisi ini? Coba dulu. Tadi tabel kalian boleh dihapus yang tadi yang ini kan hanya alat bantu kita ya. Yang angka acak di sampingnya urutan tadi itu belum kodenya kita. Itu hanya alat bantu kita untuk mengacak urutan sampel. Itu boleh dihapus. Nah, terus nanti kalian bisa bikin kode sampel baru. Kalau yang sudah mengisi, tolong di eh, raise hand. Berarti yang kolom C dihapus, Bu. Ya, kolom C boleh dihapus. Nah, pastikan pada saat kalian mengcopy kodenya ya, yang acak itu sudah copy yang ada 1, 2, 3-nya tadi ya, supaya nanti tidak berubah-ubah kode sampelnya. Kalau saya melakukannya seperti ini, jadi saya buat dulu, saya ini ya, di sampingnya range between 100, kalau saya koma, di sini 999. Nah, terus saya kan butuhnya
segini ya. Ini terus ke bawah. Saya butuhnya segini. Nah, kalau ini langsung saya copy kan pasti dia berubah-ubah kan. Apapun yang saya tulis di sini nanti berubah lagi gitu. Kita nggak mau kode sampel kita berubah-ubah. Nah, maka ini saya blok, Ctrl C. Misalnya di sini tadinya nggak ada ya. Ini saya ubah dulu. Nah, ini saya blok, terus saya copy. Nah, sampai di sini klik kanan, kopinya pakai yang 1, 2, 3. Nah, sekarang dia tidak akan, ini kalau saya hapus juga nggak masalah, ini dia tidak akan berubah-ubah lagi. Hanya kalian perlu perhatikan, nah kayak ini tuh ternyata dia sama. Nah, kalau ada yang sama begini, kalian perbaiki. Bisa manual, bisa juga mau kalian, kalau hanya satu ya manual saja, misalnya 6, 8, 9. Saya kasih di sini. Yang penting dalam satu panelis jangan ada yang sama kodenya. Oke, ini hanya memberikan kode, tidak usah kita berlama-lama di sini. Nah, yang penting bisa diturunkan lagi tangannya. Yang penting di sini adalah kalian paham apa maksud dari kode ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita kembali ke sini ya, jangan lihat Excelnya kalian, lihat punyanya saya karena kita punya urutan yang berbeda. Nah, di slide saya, panelis pertama itu akan dapat 3 sampel. Sampel apa yang 2? A atau B? Abu. A2 ya. Urutannya B, A, A. Yang B ini nanti kodenya apa? 163. 163. A yang pertama kodenya 713. A yang kedua kodenya 546. Nah, misalnya nih, ini ya saya ambil saja contoh panelis pertama. Dia datang, kalian sajikan. Dia akan disajikannya kira-kira seperti ini. Sampelnya 163, 713, dan 546. Tabel ini yang tahu si penyaji. Panelis nggak tahu ya. Jangan kalian kasih. Ini kunci jawaban. Ya, tabel ini kalian yang tahu. Kalau seandainya panelisnya kita menjawab, kan ditanya tadi ya, cicipi sampel ini dari kiri ke kanan. Mana di antara 3 sampel ini yang menurut Anda berbeda? Ternyata panelis kita dia lingkarin 713. Benar atau salah jawabannya? Salah, Bu. Salah ya? Salah. Kalau skenario kedua, dia jawab yang menurut dia berbeda itu adalah sampel 546. Benar atau salah? Salah, Salah. Bu. Salah, Bu. Salah. Terakhir, skenario ketiga. Kalau dia jawab 163, benar atau salah? Benar. Benar, Bu. Benar. Karena yang 163 ini sampel B dan yang berbeda itu adalah B. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, ini penyaji harus tahu ya. Paham, Bu. Jangan sampai bikin tabel ini, tapi ketika panelisnya jawab, kalian nggak tahu mau mau memutuskan si panelisnya benar atau salah. Satu lagi ya, contoh. Panelis kedua datang, maka sampelnya A, B, A. Maka A masih sama ya, 2 ya, 2 sampel yang A. B-nya 1. Maka yang akan dia hadapi adalah seperti ini kira-kira sampelnya. 307, 535, dan 723. Dia cicipi dari kiri ke kanan, terus ditanya mana satu di antara 3 ini yang berbeda. Dia jawab 307. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah ya. Skenario kedua,
Dia jawab 535. Benar atau salah? Benar, Nah, Bu. Benar ya, karena Benar. 535 adalah sampel B. Yang satu-satunya yang berbeda. Terus skenario 3, 723 sudah pasti dia salah. Begitu seterusnya sampai semua panelis kita. Tadi panelis kita ada 12 ya. Ada 12 orang. Nah, ini saya kasih misalnya ada 3 skenario gitu ya. Nah, misalnya di skenario pertama, panelis pertama salah, panelis kedua salah, 3 salah, 4 benar, dan seterusnya. Nah, terus kita jumlahkan. Jumlah yang benar berapa? Oh, ada 4. Terus jumlah salah ada berapa? Ada 8. Kita fokus dulu di skenario 1. Ya, abaikan dulu 2 dan 3-nya. Kalau berdasarkan hasil di skenario 1 ini, berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Jawaban benarnya 4 orang. Jawaban salahnya 8 orang. Berarti sampel kita beda atau sama? sama. Sampel kita sama. Kenapa? Karena panelis tidak dapat mengetahui mana sampelnya kita yang lebih banyak yang tidak ketahui. Ya, bagus. Kalau banyak yang jawab salah, artinya dia nggak bisa bedain. Ya, satu di antara 3 tadi, dia nggak bisa bedain mana yang beda. Makanya banyak yang salah. Ya, mayoritas menjawab salah, maka bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya sampel A dan B ini bukan dibilang sama lah ya, sangat mirip gitu. Saking miripnya, sehingga si panelis tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya susunya si susu bendera itu ganti ganti gulanya gitu ya, ganti gulanya dengan yang lain. Kalau kalau hasilnya seperti ini relatif aman karena si panelis tidak bisa membedakan. Nah, kalau skenario kedua, ya misalnya 1 benar, 2 benar, dan seterusnya. Ternyata setelah kita jumlahkan, jawaban benarnya 8, salahnya 4. Apa yang bisa kita simpulkan? Silahkan, Darniati. Eh, Menurut saya, Bu, berarti sampel tersebut memiliki eh, perbedaan yang sangat jelas karena lebih banyak yang mengetahui jumlah perbedaannya daripada jumlah kesamaannya. Ya, betul, bagus sekali. Berarti kalau skenario 2 ini, sampel kita A dan B ini kentara sekali bedanya gitu ya. Mungkin tingkat kemanisan yang satu lebih sangat manis, yang satu kurang manis gitu ya. Atau dari segi aromanya berbeda. Pokoknya ada yang berbeda, yang gampang banget si panelis mendeteksi sehingga mayoritas panelis kita menjawab benar. Nah, sekarang skenario 3. Bedanya dikit gitu ya. Bedanya sedikit. 7 orang jawab benar, 5 orang jawab salah. Ya, kalau 50-50 jelas ini ya. Ini beda sedikit dari 50-50 gitu. Ya, 7 dengan 5. Nah, kira-kira bisa tidak kita langsung memutuskan bahwa ternyata skenario 3 ini berarti sampel A dan B itu juga tidak berbeda misalnya. Kalau misalnya perbedaannya sedikit ya, tipis perbedaannya, disinilah kita perlu statistik yang memutuskan. Kalau bedanya besar, gampang, pakai logika saja.
Tapi kalau bedanya tipis, nah maka kita perlu statistik yang memutuskan. Pakai apa? Ada dua statistik kita bisa gunakan. Pertama kita bisa pakai chi-square, tes chi-square. Ini jangan pusing dulu, ini sebenarnya sederhana, tapi karena banyak eh, kode gitu ya, rumusnya kelihatannya jelimet, tapi sebenarnya ini mudah. Nah, tapi ada yang kelihatannya juga, yang sebenarnya mudah dan kelihatannya juga mudah, yaitu pakai z-test. Ya, bisa kalian gunakan dua-duanya, tapi kalau karena ada keterbatasan waktu yang kita bahas hanya satu, dan saya akan bahas yang z-test. Z-test ini memang mudah dan kelihatannya juga mudah ya. Rumusnya Z sama dengan X dikurang NP dikurang 0,5 bagi akar dari NPQ. X itu apa? X adalah jumlah jawaban benar. N total jawaban. P itu ketetapan khusus untuk uji segitiga. T itu 0,333, Q itu 0,667. Nah, jadi tinggal kalian masukkan saja angkanya ke Z ini. Nanti kalian lihat nilai Z kalian, kalian bandingkan dengan nilai Z yang ada di tabel. Jadi Z yang kalian hitung, kalian bandingkan dengan Z yang ada di tabel. Tabelnya tabel apa? Tabel Z. Bisa di Google, bisa di download. Ini tabel Z-nya. Oke. Tapi untuk pengujian ini biasanya kita menggunakan alfa 5%, 0,05, yaitu 1,64. Angka 1,64 ini dari mana? Dari tabelnya. Ya, ini. Tadi kita alfanya 5% ya, 5% itu 0,05. Di tabel ini mana 0,05? Yaitu di sini. 0,05 ini posisinya di mana? Itu lihat sebelah kirinya 1,6. Terus atasnya 0,04. Ini ditambahkan ya. Jadinya 1,64. Nah, ini Z tabel adalah 1,64 ketika alfanya 5%. Dan biasanya dalam pengolahan data kita pakai alfa 5%. Kalau kita mau lebih akurat, maka alfanya lebih kecil. Tapi biasanya dalam penelitian pangan, alfa 5% ini bisa diterima. Ya. Kalau seperti teknik gitu ya, sering mereka teknik atau kedokteran yang menyangkut nyawa hidup orang banyak, itu alfanya bisa sangat-sangat kecil supaya keakuratannya juga lebih tinggi. Kalau untuk pangan, alfa 5% ini dianggap bisa diterima. Jadi nilai Z tabel adalah 1,64. Nah, kalau Z yang kita hitung itu lebih besar daripada Z yang tabel, maka bisa kita simpulkan sampel A dan sampel B ini berbeda nyata. Maka terdapat perbedaan antara sampel A dan sampel B. Sebaliknya, jika Z hitung kita lebih kecil daripada Z tabel, maka sampel A dan sampel B kita anggap mirip ya atau berbeda tidak nyata. Nah, kita coba ya. Tadi, ini saya kasih, saya kopikan lagi. Skenario 1 tadi, jumlah benarnya 4, jumlah salahnya 8. Coba kalian hitung nilai Z-nya.
Kalau sudah ada yang dapat angkanya, bisa raise hand. Oke, Rifki dapat berapa? Masih di mute, Rifki. Berapa nilai Z-nya? Masih mute. 2,1462. Yang skenario 1 ya? Skenario 1, bukan skenario 2. Kayaknya salah masukkan X itu. X-nya berapa untuk skenario 1? 4, Bu. 4 ya. Elisa sudah? Jawabannya Iya, minus berapa? minus 1,995. 1,9. Beda dengan yang saya dapat ya. Coba, ada yang lain? Sambil saya periksa juga punya saya. 4 kali 12. Kalau saya dapatnya 0,3, minus 0,30. Ayo, coba kita Saya ya, gimana Andi Reski? dapatnya minus 0,3033. Iya. Heeh. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Perhatikan semuanya ke layar. Perhatikan ke layar. Nah, Z sama dengan X. X-nya adalah jumlah jawaban benar. Jumlah jawaban benar di skenario 1 adalah 4 ya. Nah, 4 dikurang N dikali P. Totalnya berapa? Total jawaban? 1,332, Bu. Total jawaban. 12. 12. Dan ini total jawaban ya. 4 tambah 8. Dikali P. P-nya berapa? 0,33. 0,333. Dikurang 0,5. Dibagi akar
dari NPQ. N-nya 12, P-nya 0,333 dikali 0,667. Nah, tolong diselesaikan yang di dalam kurung dulu dan di dalam akar dulu. Ya, kalau kalian tidak bisa menyelesaikan semua sekaligus di kalkulator. Nah, selesaikan yang di dalam kurung. Berarti 4 dikurang 12 kali 0,33 berapa? 3,996. 3,996 dikurang 0,5 dibagi berapa? Ini hasil perkaliannya berapa? Akar dari 12 dikali 0,333 dikali 0,667 adalah 2,665. Nah, berapa? 4. 4 dikurang 3,996 dikurang 0,5. Yaitu minus 0,496 dibagi akar 2,665 berapa? Akar 6 berapa? 1, usahakan 1,63. 632. Usahakan masih bawa 3 angka di belakang koma ya. Nanti kalau terakhirnya 2 angka nggak apa-apa, dibulatkan. Nah, ini berapa kalau dibagi? Bagi 1,632 sama dengan minus 0,3039 ya. Saya bulatkan jadi 34. Ini minusnya bisa kita abaikan. Jadi, nah tadi ini Z hitung ya. Ini Z hitung. Z tabelnya berapa tadi? 1,64, Bu. 1,64. Maka Z hitung kecil daripada Z tabel. Ya, tabelnya 1,64, hitungnya 0,3, lebih kecil 0,3. Kalau Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, apa kesimpulan yang kita ambil? Saya kembali ke slide sebelumnya. Tidak berbeda nyata. Ya, kalau Z hitung besar dari Z tabel, dia beda nyata. Yang kita dapatkan adalah Z hitung kecil dari Z tabel. Berarti A sama dengan B, gitu ya. Atau A berbeda tidak nyata dengan B. Sesuai dengan tadi kesimpulan kita sebelum kita uji statistik ya. Bahwa si lebih banyak yang menjawab salah daripada yang benar. Berarti sampel A dengan sampel B itu mirip atau berbeda tidak nyata. Kalian akan dapat jawaban juga untuk skenario 2. Itu ini nanti kalian coba hitung sendiri ya. Saya hanya kasih tahu hasilnya. Skenario 2 itu hasilnya sebentar saya lihat dulu. Ini dia. Z hitungnya adalah 2,14. 2,14 lebih besar atau lebih kecil daripada Z tabel? Besar, Bu. Lebih besar. Kalau lebih besar, artinya dia berbeda nyata. Nyata. A berbeda nyata dari B. Atau A tidak sama dengan B.
Nah, sekarang yang kita ragu-ragu kan tadi sebenarnya skenario 3 ya. Kita ragu-ragu. Karena 7 sama 5 bedanya sedikit. Cuman beda 2. 8 sama 4 itu bedanya 4. 7 sama 5 bedanya cuma 2. Coba kalian hitung berapa Z hitungnya dan beri kesimpulan. Ini sudah dicatat atau di screenshot? Bisa saya hapus? Sudah, Bu. Sudah dapat, Bu. Berapa? 1,53. Z hitungnya sama dengan 53. 1,53. Z tabel tadi berapa? 1,64, Bu. Berarti Z hitung lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil, Lebih Bu. kecil dari Z tabel. Ingat ini ya, ini tandanya kecil. Ini kadang masih ada yang tidak tahu ya, kode begini sama begini. Ini gampangnya ya. Kalau kalian lihat kode seperti ini, kasih kasih apa? Garis lurus depannya. Ini kan mirip, jadinya huruf apa? Nah, K. K itu adalah kecil. Kecil. Ini mirip huruf B. B. B itu adalah besar. Besar. Oke, supaya jangan kebalik. Saya masih sering ketemu mahasiswa ini kebalik. Jadi 2 lebih kecil dari 3. 5 lebih besar dari 2. Oke, berarti Z hitung kita lebih kecil daripada Z tabel. Maka kita simpulkan beda nyata atau tidak nyata? Beda nyata, Bu. Beda nyata. Nyata atau tidak nyata? Tidak nyata, Bu. Beda Tidak tidak nyata. nyata. Tidak nyata. Tidak nyata. Berarti A itu mirip dengan B. B. Walaupun yang jumlah benarnya lebih banyak, ya, lebih banyak yang menjawab benar. Tapi secara statistik, perbedaannya tidak nyata. Jadi masih mirip ini. Sampel A sama B itu masih mirip. Walaupun sudah dibatas ya, karena kan dekat sekali nih. Hitung sama tabelnya dekat sekali. Kalau kalian jadi peneliti di sini, sebaiknya ulang dan tambah jumlah panelis. Supaya kalian lebih yakin. Ini sebenarnya beneran sama nggak? Atau beneran beda nggak gitu ya? Karena dia di perbatasan. Tapi kalau hanya data ini saja yang kita punya, maka kita simpulkan bahwa sampel A sama sampel B di sini masih mirip. Ya, walaupun jumlah jawaban benar lebih banyak daripada jawaban salah. Karena perbedaannya masih sedikit. Oke, dapat 1,53. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Saya uraikan. Berarti Z sama dengan X-nya berapa kalau di skenario 3? 7. 7. Dikurang N-nya. N-nya berapa? 12 12. dikali P-nya 0,33 dikurang 0,5. Dibagi akar 12 kali 0,33 kali 0,667. Berapa? 7 kurang 3,996. 3,996 dikurang 0,5 dibagi akar
Dari 2,665. 2,665. Sama dengan berapa 7 kurang 3, bla 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 ini? 3,504. 3,504 dibagi berapa hasil akarnya? 1,632. Maka hasilnya adalah 1,53 berapa? Mohon maaf, salah yang bagian hasil pengurangannya. Oh, hasil pengurangan salah. 2,504. 504. 2,504. Coba saya double check ya. Bagi 1,632. Oh ya, jadi 1,534 ya. Nih hasilnya. Ini penting sekali dan dia akan masuk ke kuis dan ujian. Jadi minggu depan insya Allah kita ketemu di kelas. Persiapkan kalkulator. Saya akan kasih rumusnya dan skenarionya. Kalian hitung berapa Z hitungnya, bandingkan dengan Z tabel, dan buat kesimpulannya. Kalau yang belum paham saat ini, ya ingat bahwa satu SKS itu berapa jam? Berapa menit? 40. Hmm, bukan. Satu SKS itu 170. Satu SKS setara dengan, coba di Google. Satu SKS berapa menit? Satu SKS 60 menit, dua SKS 120 jam, 120 menit. Bukan. Aduh, kalian sudah saya kasih tahu nih tiap awal semester ini. Coba googling. Satu SKS berapa menit? 60 menit, Ibu. 50 menit. 50 menit untuk tatap muka. Ada penjelasan berikutnya itu. Satu SKS berapa menit? Nih. Kelihatan yang saya share? Baca ini. Satu SKS setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka di kelas per minggu dalam satu semester. Namun, total beban belajar sesungguhnya lebih dari itu karena mencakup tugas terstruktur dan belajar mandiri dengan total sekitar 170 menit per minggu. Jadi, setiap satu SKS itu kalian seharusnya belajar selama 170 menit. 50 menitnya di kelas. 120 menit atau setara dengan 2 jam itu mandiri berupa mengerjakan tugas dan belajar mandiri. Kalian ini 2 SKS ya, karena satu SKS-nya kan 3 ya, 3 tapi satunya praktikum. Kalian itu 2 SKS. Artinya setelah kita tatap muka 100 menit, kalian punya kewajiban belajar di rumah selama 4 jam. Entah itu mengerjakan tugas ataupun belajar mandiri. Nah, jadi kalau ada yang tidak paham di kelas, itu memang tugasnya kalian. Kalian punya waktu 4 jam untuk mengulang lagi. Ya, jadi tolong tugas kalian adalah
ngulang kembali tadi yang pakai, jadi kalian punya bikin form sendiri ya, sudah ada di situ urutannya, terus kode sampelnya di Excel. Setelah itu kalian simulasikan skenarionya, ganti-ganti angkanya gitu ya. Terus carilah nilai Z hitungnya, terus disimpulkan bagaimana hasilnya ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini textbooknya bagus sekali untuk kalau kalian menguasai ini, kalian bisa menguasai eh, apa? Uji organoleptik ya. Ini sangat komprehensif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu minggu depan di kelas ya. Minggu depan itu sudah UTS atau belum ya? Belum ya? Sekarang saya pribadi agak kesulitan ini menentukan sebenarnya kita minggu keberapa karena terlalu banyak liburnya. Apakah minggu itu dihitung atau tidak gitu. Kalau saya perhatikan kalau urutannya ya ini sudah minggu ke-7. Berarti seharusnya minggu depan itu kalian UTS. Tapi saya tidak tahu apakah ada kebijakan karena banyak libur pada saat Lebaran dan juga cuti bersama banyak sekali ya sebelumnya itu. Hari Jumat ini juga kita ada libur lagi. Nah, saya tidak tahu nanti kalau misalnya minggu depan itu UTS, berarti kalian UTS dulu materinya Pak Wahid. Kalau tidak, kita ketemu di kelas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.